Ada dua jenis pola pikir yang bisa kita tanamkan. Orang yang menganggap masalah sebagai kesempatan untuk belajar, dan orang yang menghindar. Biasanya terlalu takut untuk gagal. Orang yang menghindari konflik biasanya memiliki pola pikir yang tetap. Mereka yang melihat masalah sebagai tantangan yang menarik, memiliki pola pikir berkembang. Terkadang kita suka beralih dari satu ke lain hal. Orang yang mempunyai pola pikir tetap karena mereka percaya bahwa kualitas dasar seperti kecerdasan atau bakat adalah sifat yang tetap, dan sifat ini membawa kesuksesan. Mereka terkadang suka mengumpulkan pencapaian mereka. Dengan pola pikir berkembang, orang percaya bahwa kemampuan baru dapat dikembangkan melalui latihan. Pandangan ini menciptakan kecintaan untuk belajar yang dimiliki pemimpin dan seniman hebat. Bagi mereka, hidup menjadi perjalanan yang seru, dengan kesempatan untuk menemukan hal baru dan berkembang. Untuk mengembangkan pola pikir berkembang, Dr. Carol Dweck, profesor Universitas Stanford yang menciptakan istilah tersebut, menyarankan para pemimpin, guru, dan orang tua untuk melakukan upaya tersebut. Guru harus memberi tepuk tangan berapapun nilainya, jika mereka belajar dengan giat. Orang tua harus mendorong anak-anak untuk mengembangkan keterampilan baru yang mereka minati. Ini membuat mereka mempelajari cara belajar, yang juga akan membantu mereka di kelas. Untuk mengilustrasikan perbedaan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya mari kita amati dua anak. J berpikir bahwa dia akan berhasil atau tidak. N tahu bahwa dia bisa belajar apa saja jika dia menginginkannya. Pada latihan fisik, J menghindar tantangan. Sesaat J akan melompat kuda lompat, dia takut terlihat bodoh dan ditertawakan. N menerima tantangan apapun sebagai hal yang seru. Dia tahu kegagalan adalah bagian dari belajar dan jika dia berusaha, pada akhirnya tidak ada yang menertawakannya. J menghindari masukan. Jika guru memberitahu dia cara memperbaiki tugas yang dia kerjakan, dia akan menanggapinya secara pribadi. N tahu cara untuk berkembang, dia perlu mendengarkan kritik yang membangun. Ia pun paham bukan dirinya yang dinilai, melainkan hasil jerih payahnya pada hari itu. J selalu mengambil jalan yang mudah. Misalnya, dia suka eskalator dan tidak suka naik tangga. Ketika dia sedang berlatih gitar, dia berhenti saat dia mengalami kebuntuan. N biasanya bahkan tidak menggunakan eskalator. Dia melompat menaiki tangga, menghitung setiap langkah di kepalanya, dan menikmati darah yang mengalir melalui pembuluh darahnya. Dia juga berlatih drum setiap pagi selama 15 menit. Bukan berarti dia selalu menikmatinya, tapi dia tahu bahwa usaha adalah bagian dari perjalanan yang lebih menyenangkan. N senang melihat orang lain sukses. Hal itu menginspirasinya. Dia tahu jika dia memotivasi temannya untuk menjadi lebih baik, dia sendiri juga akan berkembang. Jika teman-temannya mencoba hal baru dan berhasil, J merasa terancam. Dia takut kesuksesan mereka akan memberikan tekanan untuk berbuat lebih banyak. Perusahaan modern mencari karyawan dengan pola pikir berkembang, karena mereka memecahkan masalah dan bertahan, meskipun ada hambatan. Untuk menemukan manajer yang tepat, mereka bertanya saat wawancara, apakah pelamar kerja percaya bahwa manajer dilahirkan atau keterampilan yang dipelajari? J berpikir orang terlahir menjadi manajer, malahan N mendapat pekerjaan itu. Ali saraf mendukung gagasan tersebut. Mereka percaya bahwa otak tumbuh seperti otot lain di tubuh dengan latihan. Penelitian menunjukkan anak kembar yang diadopsi cenderung memiliki kecerdasan lebih tinggi dibanding saudara kandung yang tinggal bersama orang tua kandung. Perbedaan tersebut berasal dari tingkat pendidikan orang tua angkat yang lebih tinggi dan pengasuhan lebih penting dari genetik. Perubahan sederhana dalam cara seseorang memandang situasi dapat membawa perbedaan besar, bukan hanya akibat dari situasi tersebut, melainkan dari tempat seseorang dibesarkan. Seperti yang pernah dikatakan oleh penyair Samuel Beckett, pernah mencoba, pernah gagal, tidak masalah, coba lagi, gagal lebih baik. Bagaimana menurutmu tentang konsep ini? Apakah terlalu sederhana? Dan jika Anda menerima ide tersebut, apakah Anda yakin akan melakukan perubahan permanen dari pola pikir tetap ke berkembang? Silakan membagikan pemikiran Anda pada komentar di bawah ini.